Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku kasih judul kerjasama yang baik. Sebelumnya mari kita kenalan dulu. Aku partneran atau berpasangan dengan Ferry, dan di sebelah sana ada Dixon sama Stanley. Jadi info sebelumnya, aku main di grupku yang lama, tapi banyak personel yang udah aku gak kenal. Stanley sama Dixon aku kenal, tapi kalau sama Ferry yang ini ini baru kenalan. Padahal udah main dari tadi, baru kenalan sekarang. Ya, aku kenal yang namanya Ferry sekarang jadi tambah 4 orang. Jadi banyak yang namanya Ferry yang badminton sama aku. Jadi ini nebak-nebak juga ya, aku pasangan sama Ferry ini karena baru pertama kali pasangan. Tapi sebelumnya aku pernah lihat di Instagramnya dia sih. Jadi kan ya sama-sama temen, yang temennya Ferry itu juga temanku di Instagram. Jadi aku kadang-kadang juga lihat gitu. Terus kalau aku lihat sih mainnya bagus Ferry. Main keras, jalur keras, jadi suka semes-semes keras, terus pukulannya keras-keras juga. Kalau aku kan main lembut. Kalau teknik dan pukulan ya gak ada masalah, footworknya Ferry juga bagus. Mungkin yang gak bagus ya footworkku. Terus yang aku mau bahas tuh ya kerjasamanya ya. Jadi kalau kita itu selama ini yang aku lihat, Ferry itu mainnya cukup tanggung jawab. Jadi kalau bolanya dia ya dia mau ambil. Terus juga punya bola-bola susulan. Jadi dia ngatur bolanya bagus, pinter. Terus punya kayak susulan. Jadi udah kayak ditungguin gitu. Seandainya dia nggak nungguin, dia udah ngasih bola ke aku seperti yang barusan ini. Itu giliranku yang nyerang. Nah, kalau kamu mau kayak gitu ya, jadi mainnya itu main lurus-lurus dulu, nanti buang silangnya itu kalau lawannya jauh. Kayak di sini ya sama Ferry itu kan dibuang lurus dulu, terus ada ruang kosong itu di belakangnya Dixon, langsung dibuang ke sana. Dan aku kan jaga kiri, harusnya eh, bisa aku eksekusi langsung, tapi aku milih untuk nge-net. Tapi ternyata gagal karena terlalu tipis. Ya main di sini sih aku gak suka sama shuttlecocknya. Jadi agak harus penyesuaian dulu. Dan aku juga ganti-ganti raket. Jadinya feelingnya masih belum dapat untuk awal-awal game. Sekaligus juga karena ini game terakhirku, jadi aku udah capek. Ini aja main pakai kaos basah. Lama gak lawan Kak Dixon. Ternyata return serve-nya bagus banget, sekarang bisa tipis-tipis di net. Jadi kalau dapat lawan yang kayak Kak Dixon, habis servis langsung harus kudu bener-bener siap. Coba kalian lihat apa yang dilakukan Ferry. Dia itu ngasih bola lurus, kan kena backhandnya Stanley, terus langsung maju dia. Ini langsung buang ke kiri, terus ditungguin. Nanti biasanya kan di net sama lawan, tapi karena udah nungguin di depan, jadi aku yang di belakang harus ngasih ke silang. Ya nggak harus sih, tapi aku lihat di silangnya itu ruang kosong, jadi aku langsung kasih ke sana. Tapi kalau misalnya aku nggak ngerti rotasi, mungkin agak sulit kalau partneran sama Ferry, karena ya dia mainnya lebih ke arah kayak
levelnya atlet ya. Jadi kalau bisa itu bolanya diambil sendiri selagi dia bisa. Kalau enggak ya partner yang jadi backup. Sementara di grupku yang satunya itu kalau main nggak kayak gitu. Jadi mainnya lebih banyak ke giliran. Kalau aku habis nampel ya kamu yang main. Kayaknya gantian. Jadi kayak gitu mainnya. Walaupun sebenarnya nggak disengaja, nggak ada pikiran seperti itu, tapi mainnya itu kayak seperti itu, instingnya itu kayak seperti itu. Tapi kalau aku main sama Ferry sejauh ini cocok ya, walaupun baru pertama kali, tapi feelingnya itu udah langsung dapet gitu. Jadi nggak perlu menyesuaikan lagi. Kadang-kadang kan ada orang yang seperti kemarin yang aku sama David itu. David tuh bingung karena nggak pernah partneran sama orang yang kidal. Sebenarnya mau kidal mau kanan ya sama aja. Tapi yang lebih berbahaya itu kalau sama lawan ditaruh di tengah, karena kalau gini kan aku jaga kanan tuh forehandku kan ke tengah dan forehandnya Ferry kan di tengah, nanti bisa tabrakan raketnya. Kalau yang main sama-sama kanan kan yang satu kalau yang jaga di kanan dikasih pukulan di tengah kan dia pakai backhand, yang satunya kan pakai forehand. Jadi bisa ngatur yang ambil yang pakai backhand biasanya kalau di tengah. Tapi kalau gini kidal sama kanan gini kan agak beda ya. Tapi selama aku main di sini nggak sampai tabrakan. Karena kita sama-sama bisa ngerem sih. Kalau aku udah gerak, kira-kira aku udah selangkah lagi untuk ngambil, terus Ferry ngalah. Tapi kalau misalkan Ferry yang udah cepet mundur ke belakang terus mau ngambil, itu aku yang ngalah. Jadi kita sama-sama tahu, padahal nggak ada janjian dan nggak kenal sebelumnya ya. Jadi kerjasamanya cukup baik. Dan aku lihat Ferry juga rajin, langkahnya masih kuat untuk ngambil, misalkan habis smash terus dikasih net itu dia masih kuat ngambil maju ke depan. Jadi aku memang nggak berniat cover soalnya sudah capek, tapi sebaiknya kalau yang belakang nyemes ngambil di depan, pemain pemain satunya yang ngambil di depan gitu. Tapi soalnya kalau yang habis nyemes untuk recover maju ke depan agak sulit. Nah kalau yang dulu yang punya lapangan itu namanya Covery, itu omnya Stanley. Kalau aku sama Covery itu ya walaupun Covery mainnya bagus, tapi ya udah ada umur. Jadi kalau habis ngemes atau habis ngasih net di kanan, dia kalau mau lari ke kiri itu harusnya kan pemain depan habis ngenet di kanan harus ke kiri, itu dia agak kesulitan, jadi agak lambat. Jadi perlu partnernya itu perlu cover yang di bagian net juga. Walaupun mainnya bagus, ada keterbatasan tertentu ya, jadi nggak bisa selalu ngandalin partner yang mainnya bagus. Kita harus lihat peluang itu. Kalau aku lihat Ferry ini lucu, kalau ada bola yang lambung itu dia nutupin kepalanya yang belakang pakai raket, mungkin takut kalau aku nyemes kena kepalanya. Nah, kayak gini. Walaupun bolanya sebenarnya belum lewat ya, tapi udah diturunin lagi. Kayaknya sih, oh, dan Ferry tahu kalau bolanya itu melambung, tapi tetap jaga depan karena Dixon kesulitan ngambil. Jadi, nah ini juga bagus. Jadi kan aku cukup nanggung ya, terus sama Stanley ternyata di net Ferry nanggap.
jadi langsung bisa ngambil cepat. Kalau sebaliknya, kalau aku yang dikasih dropshot sama Stanley barusan malah mati soalnya nggak tanggap atau nggak siap. Kalian bisa lihat pengembaliannya Ferry itu kan lurus-lurus saja. Nah, baru sama lawan disilang baru aku yang ngambil. Ini baru kasih silang itu kalau ya intinya Ferry ini nggak gampang-gampang ngasih silang atau ngasih kelurusannya partnernya. Kalau memang di silangannya baru ada ruang yang kosong atau sekiranya lawan tuh kesulitan ambil baru ngasih silang. Itu bagus untuk referensi ya. Karena aku seringnya lihat kalau pas aku gendong anak-anak itu seringnya dapat bola bukannya dikembalikan lurus tapi malah dibalikan silang. Jadi yang kena itu partnernya. Apalagi kalau partnernya itu defense-nya nggak kuat ya. Jadi langsung auto kena smash. Ya menurutku jangan sering-sering atau gampang-gampang untuk buang silang. Jadi nggak enak sama partner gitu. Kesannya kalau kita itu malas main terus yang bolanya dibuang-buang ke arah depannya partner gitu. Jadi nanti yang kena itu kena imbasnya, kena nggak enaknya itu partner. Soalnya kalau nggak kena smash ya harus lari untuk ngambil di drop shot di net gitu. Atau mungkin harus pindah ke belakang karena ngambil lob. Jadi kalau bisa di handle sendiri ya kasih lurus-lurus mancingnya mungkin di net atau disodok ke belakang gitu atau di smash di drive. Kalau bisa itu kalian mainin di lurus-lurus gitu terus. Kalau sama satu lawannya pilih salah satu aja yang di depanmu itu diincer terus gak apa-apa. Nanti kalau mau nyerang langsung nyerang ke satunya. Itu lebih mengejutkan karena lawan yang satunya kan tadi nganggur terus tiba-tiba di smash. Jadi eh, terkejut lawannya. Ini yang aku tadi bilang Dixon sekarang mulai bagus itu. Nggak tahu dulu apa aku sempat waktu dulu masih di grup ini apa waktu main sama Dixon juga dia udah gitu ya. Aku lupa. Tapi yang barusan aku ingat lagi ya Dixon mainnya bagus untuk return serve-nya ya bisa tipis di net. Aku sih kalau kayak gitu nggak berani, biasanya lebih seneng untuk buang bola ke belakang atau ke tengah. Jarang aku ngasih net, soalnya nanti ujung-ujungnya aku harus lari misalkan aku langsung kasih net, nanti kan lawan buang bola ke belakang. Itu ujung-ujungnya aku harus buruan lari-lari ke tengah. Jadi kalau habis di servis terus aku buang ke belakang itu biasanya aku kan mundur menjaga kiri kanan ya juga. Jadi aku lebih seneng gitu, tapi ya lihat-lihat lawannya. Ya barusan pukulanku net silang nanggung ya karena pukulan yang dilakukan sambil lari-lari itu pasti nggak berkualitas. Kalaupun mau bagus itu butuh kekuatan otot yang maksimal. Jadi harus nahan kaki, nahan perut, nahan tangan, juga nahan pergelangan. Nanti baru bisa tipis netnya. Dan itu sulit sih, apalagi net silang. Kalau net lurus mungkin lebih gampang. Tapi tadi kan di net lurus udah ada yang nungguin, jadi harus di net silang. Oke, game pertama udah selesai. Ini nunggu game kedua.
Itu ada Alvin yang baru beli shuttlecock. Tadi soalnya aku mau ganti tapi cocknya udah habis. Jadi tadi tuh ganti pakai cock bekas. Enak kalau partneran sama Ferry ini, dia cepet tanggap dan menangan. Langsung poin. Waktunya nyerang ya nyerang, jadi nggak ada yang kadang ada partner yang suka mainin bola kan. Waktunya nyerang malah di net atau drop shot atau trick shot. Ya semoga Ferry cocok main sama aku. Kalau aku sih cocok aja. Kalau aku lihat sih Ferry dari awal sampai gamenya berakhir tuh tetap niat ya. Mainnya itu tetap dijaga stamina dan motivasinya itu tetap ada. Kalau aku ya kadang karena capek sih, kadang niat kadang enggak. Apalagi kalau dapet partner itu yang suka buang-buang bola, terus rotasinya ngawur dan lain-lain itu. Udah gitu diincer lagi. Nah itu aku tambah males main sih biasanya. Ya kalian teman-teman gak boleh niru ya, soalnya itu gak bagus mentalnya kalau kayak gitu. Yang bagus tuh harus tetap niat dari awal sampai akhir dan tetap penuh konsentrasi dari awal sampai akhir. Aku pernah lihat di Instagramnya Gronya ya, jadi dia itu habis training atau latihan main, terus sama coach itu ditanyai kayak pertanyaan matematika sederhana gitu. Kayak 70 tambah 37 atau 10 kali 5 ya kayak gitu-gitu. Dalam beberapa menit mungkin 1 menitan ditanyai soal-soal kayak gitu terus. Aku heran sih kenapa kok ada pertanyaan kayak gitu. Terus aku iseng nanya, lah kok dijawab sama gurunya, dia bilang untuk melatih konsentrasi. Jadi habis main tuh kan capek, jadi dikasih soal-soal kayak gitu untuk memacu kita lebih fokus lagi. Walaupun sebenarnya latihannya udah selesai, tapi aku nggak tahu dia mau menjalani latihan sesi kedua lagi atau enggak. Tapi setelah main baru dikasih soal itu, ya sama coachnya mungkin dianggap berguna ya untuk melatih kayak gitu. Ya itu kan kelasnya atlet internasional ya, mungkin kita bisa tiru sih untuk melatih konsentrasi. Nah ini aku mainnya lagi nggak niat atau udah capek jadi kurang konsentrasi. Padahal aku tahu kalau bola di lob dan aku tahu Stanley mainnya itu sering drop shot juga. Tapi aku kecolongan lagi. Aku itu saking capeknya udah gak konsen lagi ya. Karena aku pikir skornya yang terakhir itu 29 sama. Jadi aku tanya, apa mau jus? Terus katanya Ferry, bukan, kita 29 sana itu 9 kecil. Berarti masih 19. Oh, padahal aku udah gak niat main itu. Ya kayaknya karena tadi yang game pertama itu beda jauh dan skornya itu lanjut ya, jadi nggak balik ke nol. Makanya bisa beda jauh skornya. Aku ulangi lagi ya videonya supaya kalian bisa dapat gimana kerjasama yang baik itu kayak gimana kayak gini ya. Jadi dikembalikannya lurus-lurus, baru nanti kita silang kalau lawan meninggalkan tempat yang kosong. Ini kan aku juga kembalikan lurus-lurus, kalau kepepet aja baru nyerang lawan silang. Nah
Ini sengaja aku kasih silang karena Dixon itu maju dan di belakangnya itu kalau aku kasih bola pasti mati. Soalnya Stanley pasti jagain yang di sebelah satunya, bukan yang di daerahnya Dixon. Nah ini lagi waktu Dixon itu harusnya habis sambil di belakang kan harusnya maju. Nah aku pikir sebelum dia maju pasti nanti bakal bergerak ke sana. Makanya aku kasih kembalikan ke Dixon lagi. Jadi semua itu ada alasannya ya. Jadi kalian tuh main jangan terlalu random. Harus punya kayak teori sendiri. Kalau kebiasaannya lawan tuh kalau ya lawan siapapun ya. Kalau kita punya kayak taktik gitu, biasanya kalau aku taruh sini terus ke sini sini, nanti lawan biasanya mengembalikan ke sini. Jadi aku tungguin di sini. Itu kalian harus punya. Ya tiap orang mungkin berbeda-beda ya ke taktiknya, tapi kalian bisa invent atau menemukan taktik kalian sendiri. Jangan mengembalikannya terlalu random. Nah kayak gitu ya, misalkan aku tahu bakal di smash, terus aku siap-siap langsung buang ke belakang. Itu biasanya lawan itu nggak ambil atau takut kalau bolanya out atau mungkin terlalu jauh. Nah kayak gitu-gitu termasuk taktik yang dipelajari sewaktu ya tergantung pengalaman kita bermain ya. Sewaktu trainingan juga pasti sama coachnya itu dilatih sih. Tapi kan biasanya dilatihnya itu tanpa lawan ya, cuma dilatih muter-muter lapangan aja. Habis ini terus kamu mukul ini, terus mukul ini. Nah, itu kan nggak ada lawannya. Tapi kalau ada lawannya beneran, kalian bisa terapin juga apa yang diajarkan oleh coach itu. Soalnya coachnya melakukan seperti itu pasti juga karena ada pengalaman dari coachnya juga. Ya aku rasa di organisasi kayak misalkan pasukan khusus gitu ya, itu pasti ada taktiknya yang udah ada kayak di diagram terus kayak standar prosedur ya. Habis ini terus kalian melakukan ini terus itu kan dilatih waktu training. Nanti waktu kejadian sungguhan juga pasti melakukan apa yang udah di training kan. Ini juga contoh rally yang bagus kerjasamanya antar pemain ya. Jadi aku dan Ferry kerjasamanya bagus. Bukan giliran siapa, bukan bagus giliran-gilirannya tapi ya siapa yang mampu untuk ngambil ya dia yang ngambil. Kalau kayak barusan ini harusnya kan aku yang ngambil depan, tapi Ferry pas niat ngambil ya ambil aja gak apa-apa. Tapi ya risikonya Ferry jadi cepet capek nanti kalau gitu. Tapi ya Ferry kan masih muda, gak apa-apa. Ya sebagus-bagusnya kalian rotasi atau kerjasama, tapi kalau di trick shot oleh lawan ya seandainya Stanley tadi trick shotnya masuk ya net silangnya, itu pasti kita udah mati. Karena memang tujuannya trick shot adalah menipu lawan, jadi lawannya kena tipu ya mati. Kalau nggak kena tipu ya berarti bukan trick shot itu, soalnya udah bisa ditebak. Serve-nya Dixon mungkin out karena habis posisi di pinggang terus diangkat dikit baru dipukul. Terusnya kan mukulnya itu yang di pinggang, di ketinggian pinggang ya. Tapi aturan sekarang kan 115 karena tingginya orang kan beda-beda, pinggangnya juga beda-beda. Maksudnya kalau kakinya panjang ya pasti pinggangnya itu juga tinggi. Tapi kan ada yang kakinya pendek,
terus servisnya di daerah perut gitu masih boleh karena ya belum melewati batas. Tapi ya again ini cuman main latihan biasa, bukan pertandingan resmi yang ada wasitnya dan wasit garis, wasit servis dan umpire. Jadi ya masih bisa ditoleransi lah, jangan banyak protes. Ini juga bagus walaupun aku nanggung ya mengembalikannya, tapi Ferry itu udah berusaha untuk nyegat. Jadi badannya dimiringkan untuk nyegat forehandnya Stanley. Walaupun gagal tapi ya usaha yang bagus karena aku lihat gak banyak partnerku yang biasanya melakukan hal itu. Biasanya takut di smash terus malah dingkluk diem aja atau malah balik badan. Tapi Ferry lebih berani sih, jadi langsung untuk cegat di belakang, dan itu kalau misalkan berhasil aku nggak perlu untuk lari-lari ke sebelah satunya kan, karena posisiku juga udah nggak enak karena habis ambil terus kan aku muter 360 derajat, untuk lari ke arah satunya pasti juga sulit. Ini juga bagus, Ferry langsung ambil ke belakang inisiatif. Dixon mainnya juga bagus. Aku gak nyangka kalau bakal dikasih silang sama Dixon, dan silangnya itu kenceng banget ya, jadi kayak setengah semes gitu. Dixon lobnya nanggung, jadi langsung di semes sama Ferry. Stanley mulai mainin bola ya, jadi nggak serang-serang lagi, mulai ngecop-ngecop nyasarnya ke pojokan-pojokan lapangan. Dan aku sama Ferry udah, kalau aku sih udah capek, dan Ferry kelihatannya udah nggak semangat tadi di awal-awal. Mungkin karena skornya itu beda jauh ya, jadi udah kayak ya main santai aja, nanti kan juga bakal menang gitu. Ferry pengamatannya juga bagus, tahu kapan bola out dan kapan bola masuk. Terus juga ngamati lawan tuh kebiasaannya, biasanya suka drop shot silang atau ngasih smash, itu Ferry juga bisa nebak. Akhirnya dapat shuttlecock yang baru. Aku jujur gak suka sama shuttlecock yang ini kalau nggak baru. Kalau baru aku masih bisa mainin bola. Kalau shuttlecocknya nggak baru, kemungkinan aku nggak bisa melakukan kayak gini. Itu bukan cuman karena pukulannya ya, tapi timingnya juga yang aku real problem dengan shuttlecock ini tuh timingnya. Kalau pukulannya sih kita bisa atur mau keras mau pelan tuh, karena bolanya lambat atau bolanya cepet kan kita bisa atur pakai voles ya, atau mungkin di ayun lebih kenceng, itu aku bisa atur kalau kayak gitu. Tapi yang aku nggak bisa atur tuh timing bolanya. Jadi bolanya ini habis cepet terus tahu-tahu ngerem terus ke drop gitu loh. Jadi di awal-awal main itu pasti kalau nyemes tuh timingnya nggak enak, nggak
bisa atau kurang tajam, karena ya biasanya mukul di sini tapi kok bolanya udah turun gitu. Ini salah satu contoh yang aku tadi bilang, kamu harus tanggung jawab dengan bola yang kamu kasih ke lawan. Ini kan aku ngasih ke lurusanku, terus udah aku tungguin di lurusanku. Misalkan lawan tuh gak ngasih lurus, ya gak apa-apa. Tapi kan kalau misalkan lurus, ya kita udah punya planning untuk pukul ke tempat yang lainnya. Kecuali kalau servis flick nanggung ya kayak barusan itu, ya nggak bisa apa-apa, memang partner yang biasanya jadi korban. Ini ada tips lagi buat kalian. Kenapa kok drop shotnya Stanley itu berhasil? Karena bola dari kita itu tanggung. Terus kita bisa pura-pura gerakannya itu kayak mau nyemes, ternyata kita kipas atau di slice, diiris ya, di slice dikit, nanti bolanya turun. Coba kalian lihat ini ya, bad example atau contoh yang buruk. Kalau kita dari pertama-tama udah buangnya silang atau buang ke lurusannya partner, akibatnya apa? Akibatnya partner itu bingung atau harus lari-lari untuk ambil bola. Terus buntutnya kita juga bingung juga, karena partner udah maju ke depan, terus kita jadi jaga atau cover lapangan itu lebih besar, karena mau ditaruh di mana kita harus nebak atau harus siap di situ kan. Tapi tadi aku juga lihat ruang kosong, jadi langsung kasih di pojokan supaya Dixon tadi juga lari-lari. Cuman itu saran-sarannya disesuaikan dengan skill kalian ya. Kalau memang harus ditaruh di situ tapi skillnya nggak mampu, ya jangan dilakukan kayak gitu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Gamenya udah berakhir, aku nggak ngitung berapa skornya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan nantikan tips-tips berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, atau komen untuk saran-saran dan kritik. Sampai jumpa guys, bye-bye. Makasih udah diterima dengan baik di grup BBC ini, grupku yang lama. Senang bermain dengan kalian semua. Oke, see you again sometimes. Kalau grupku libur, aku tak main kesini lagi ya.